malamnya lagi, ramai di atas genteng, tiang buat ada bunyi, letak, letak, letak. Tiba-tiba di situ yang pertama suara kuntilanak. Kuntilanak itu bawa anak. Bunyinya gimana? Bunyinya persis kayak ayam. Berarti Di belakang bunyi kan, piak, piak, piak. Dan kok tiba-tiba ada bayangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Imus Channel, yang mana kita kedatangan seorang tamu. Namanya siapa, Pak? Boleh diperkenalkan? Terima kasih banyak. Setelah Bapak mengundang kami, saya akan memperkenalkan atas nama Bapak Samir. Oke. Mudah-mudahan di saat cerita ini banyak manfaatnya, karena ini termasuk kisah nyata. Oke. Kisah nyata pas pengantin baru dan memiliki rumah pertamanya ya, Pak? Betul? Iya, betul. Memiliki rumah pertama itu. Dengar-dengar rumah pertama itu waktu dibeli dulu harganya murah banget. Memang dari rumah itu dibeli sama orang pertama membeli rumah orang itu, yang satu bapak kepala desa. Ternyata di situ nggak lama anaknya meninggal. Oke. Nah, dan keduanya setelah anaknya meninggal dia kabur dari situ. Oke. Meninggal lah, istilahnya meninggalkan rumah itu. Nggak lama lagi dijual lagi sama orang lain lagi, kan itu. Jadi kejadian berulang Jadi sama ya? Yang beli rumah kedua kalinya di situ nggak lama pun anaknya meninggal juga. Oh gitu ya. Nah, setelah itu yang kedua kali beli rumah itu anaknya setelah meninggal ditinggalkan seperti kayak yang anaknya bapak kepala desa yang dulu, ditinggalkan lagi sama bapak itu. Nggak lama kemudian dijual lagi ke pihak yang ketiga, kan itu kan. Yang ketiga nempati beberapa bulan di situ, anaknya pun meninggal juga. Yang ketiga ini ya, anaknya pun meninggal juga. Berarti Bapak termasuk orang yang keempat tinggal di situ ya? Ah, betul. Betul ya? Betul. Oke, seperti biasa cerita ini tidak ada yang kita karang-karang atau kita kasih skrip. Cerita ini adalah kisah nyata seorang pengantin baru ya. Pengantin baru dulu. Ya, pengantin baru. Yang mana pengen hidup mandiri, membeli sebuah rumah, dan kebetulan rumah itu dijual sangat murah. Bagaimana cerita selanjutnya? Saksikan di Imus Channel. Jangan lupa di subscribe, di like, dan di share. Mudah-mudahan cerita ini bermanfaat. Kita mulai ceritanya. Setelah itu baru-barunya Bapak Samir ini menikah umur, kalau nggak salah umur 16 tahun. Umurnya kan masih muda kali ya. Masih muda kali. Zaman dulu 16 tahun udah pada nikah. Yang dinikahi umur 14 tahun. Kan itu kan. Pada hari itu masalah pernikahan tahun 82. 82. 82. Setelah menikah tahun 82, Bapak ini udah dapat di 3 bulan setelah menikah. Oke. 3 bulan setelah menikah, omong ke omong sama orang tua, mau beli rumah kuno itu, rumah lawas gitu. Ceritanya pengen mandiri lah ya. Pengen mandiri, beli rumah zaman dulu kan itu kan. Itu kalau dibandingkan tiangnya pun besar kali, rumah-rumah zaman dulu kan itu kan. Iya. Itu ceritanya kayak gitu. Setelah menikah tahun 82, istilahnya pengen mandiri, beli rumah zaman dulu kan itu kan. Oke. Dengar-dengar rumah itu dibeli sangat murah ya, nggak sewajarnya gitu. Kalau nggak salah dulu sama bapak dibeli, kalau nggak salah 800.000 atau 800.000. Wih, sangat murah sekali ya. Zaman dulu 800.000. Sekarang mah 800.000 dapat apa? Nggak dapat apa-apa. Memang kalau dibandingkan zaman sekarang memang udah jauh kali kan itu.
800.000 dibeli bapak. Itu sebelum dibeli bapak udah dibeli orang dulu. Oh gitu. Ya, udah dibeli orang dulu. Ceritanya gini, rumah itu sebelum dibeli sama bapak, awal mulanya pertama yang membeli Oke. orang Pak Kepala Desa. Oke, kepala desa ya. Pak Kepala Desa. Setelah nggak lama di situ nempatin rumah itu, setelah rumah itu dibeli kan, Iya. nah, setelah itu rumah itu dibeli, ditempatin berapa bulan, kalau nggak salah entah 5 bulan, 4 bulan hari itu, karena udah lama kali aku pun lupa, anaknya meninggal. Oh, kira-kira kenapa meninggalnya, Pak? Masalah itu nggak tahu. Oh, setelah anaknya meninggal, nggak lama, setelah berapa bulan, rumah itu dikosongkan lagi. Nah, setelah dikosongkan, ngomong-ngomong dijual lagi sama orang. Oh, Jadi pertama Pak Kepala Desa dan keduanya orang kayak kita ini kan. Nah, di situ dibeli sama orang itu, pihak pembeli kedua kan. Pihak orang pembeli kedua di situ tempatin juga, nggak nyampe 1 tahun nempatin rumah itu. Anaknya pun meninggal juga. oh, yang diincar anak-anak, Pak ya? Anak-anak, yang diincar anak-anak. Oke. Anak nanggung pula itu yang yang meninggal. Umur 13 tahun hari itu. Soalnya waktu belum dibeli sama bapak pun aku udah tahu juga, soalnya nggak dekat rumah itu sama bapak kan itu kan. Oke. Setelah dibeli pihak kedua, dibeli lagi sama pihak ketiga. Nah, setelah dibeli lagi sama pihak ketiga, nggak lama lagi meninggal lagi anaknya. Waduh, Kan heran kan? iya. Kenapa kok anak-anak gitu? Herannya saya di situ. Ya itulah, karena yang diincar anak-anak entah ada penghuninya apa di rumah itu, aku pun nggak tahu. Sebelum pihak ketiga ditinggalkan lagi kan itu kan. Setelah pihak ketiga ditinggalkan lagi, keempat kalinya sama bapak. Oh, Keempat kalinya sama bapak dibeli dulu. berarti posisi waktu itu memang sudah mengetahui bahwasannya siapa yang ditinggal di situ bakalan meninggal. Kenapa berani membelinya? Aku dulu nggak percaya kan, itu sebetulnya ada apanya di dalam rumah itu kan itu. Oke. Nah, Oke, lanjut. memang setelah dibeli sama bapak rumah itu, begitu saya masuk, bulu punduk merinding. So berat-beratnya di punduk ini. Asli. Ini saat bapak kan kayak gini, oh ini jelas ada penghuninya kan itu kan. Setelah beberapa hari saya praktikkan terus, kok masih merinding aja kalau masuk ke rumah itu kan itu kan. Oke. Bapak punya tekad karena pengen mengetahui apa yang ada di dalam rumah ini, apa betul ada hantunya, apa ada gendarwona, apa ada jin setan dan segala bidang kan itu kan. Nah, setelah itu bapak puasa. Oh, di tirakati gitu ya? Bapak tirakat. Setelah tirakat dapat dari mulai pertama puasa sampai ketiga harinya kok ada yang muncul ketika kali bapak puasa kan itu kan. Apa tuh yang muncul? Yang muncul itu yang jelas ular pertama. Pertama ular. Bisa digambarkan ularnya seperti apa? Ular kobra? Yang jelas ularnya ular yang hitam sama putih, ular apa itu? Weling. Betul. Ular weling ya. Ular luring. Tapi nggak besar ularnya. Tinggal jempol kaki. Tapi ular weling bahaya juga tuh, karena informasinya ular weling tuh termasuk bisa yang kuat sama seperti ular kobra. Memang kalau betul-betul ular itu bisa matok ke manusia ini, kadang-kadang nggak ketulungan juga, bisa mematikan. Oke. Nah, setelah itu datang ular itu, saya matikan ular ini kan. Setelah saya matikan, saya buang ke sungai. Kan dekat sama sungai. Rumah itu. Rumahnya dekat sama sungai. Dekat sama sungai. Oke. Rumah itu dekat sama sungai. Setelah
udah muncul, saya puasa 3 hari binatang itu muncul, kedua harinya muncul lagi ular itu lagi. Oh, bisa gitu ya berulang-ulang ya? Berulang-ulang. Ya kayak gitu juga ularnya. Itu posisi ularnya di mana? Posisi ularnya tiba-tiba di depan Oh, jalan gini loh, oke di oke depan oke. rumah bapak, Mm-mm, di depan bapak ini jalan. mm-mm. Sampai ku jawab, ular, kalau kau mau ganggu pergi, tapi kalau nggak ganggu nggak apa-apa. Dia nggak mau pergi. Oke, Jadi ku matikan, dimatikan dua-duanya aku lagi. matikan semua itu. Oke. Setelah 2 hari muncul lagi, kedua kalinya, ini ketiga kalinya. Bapak masih puasa ini, nggak tidur, tiap malam nggak tidur, masih puasa. Oke. Setelah jam 3 malam, Mm-mm. aku mau masuk kamar ngambil senter, tiba-tiba ular itu lagi mau matok aku, cuman kena dinding. Oh, Duh, itu nggak kena ya? nggak kena. Jadi matok dinding ular itu. Saya senterin kan ular itu lagi, kan itu. Mm-mm. Ketiga kalinya persis ular itu terus, sampai 3 kali. Emang kalau dipikir-pikir secara logika, nggak mungkin ular yang sama Nah, 3 hari berturut-turut ada di rumah itu, Pak ya? ya makanya itu, Bapak pun heran juga. Makanya Bapak kan bertekad pengen tahu wujudnya betul-betul apa wujudnya yang ada di dalam rumah itu, kan itu kan. Itu baru kedua kalinya. Ketiga kalinya tadi kan. Iya, iya. Tadi ketiga kalinya matok dinding, saya matikan lagi, saya buang lagi ke sungai. Kurang dekat sama sungai kok, saya buang lagi ke sungai. Mm-mm. Setelah buang lagi ke sungai, itu tetap aku masih menjalankan puasa, Masih puasa ya? masih puasa. Malamnya lagi, Mm-mm. ramai di atas genteng, tiang bu ada bunyi, letak, letak, letak. Bapak tenang aja, cuman bapak seolah kan sambil wirid, dan namanya orang Islam kan itu, Iya, betul. sambil wirid. Minta pertolongan lah sama yang puasa. Supaya bapak dilindungi sama yang puasa kan itu kan. Iya. Sambil wirid dan letak apa sebetulnya kan itu kan. Setelah itu aku ngambil senter, masuk kamar lagi. Setelah bunyian apa itu kayu tiang itu yang pada bunyi, saya masuk lagi ke kamar ngambil senter. Setelah ngambil senter, keluar sebentar, keluar aku dari pintu dapur. Tiba-tiba di situ yang pertama suara kuntilanak. Oh, kuntilanak ya? Kuntilanak yang pertama. Kuntilanak itu bawa anak. Bunyinya gimana? Bunyinya persis kayak ayam. Berarti Di belakang bunyi kan, piak 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 piak, di dalamnya kruk 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 kruk. Berarti selama ini cerita-cerita dari masyarakat bahwasanya kalau ada kuntilanak memang betul ya, seperti ya suara-suara anak ayam seperti memang itu. Betul. Saya menyaksikan sendiri, ini bukan omong kosong, bisa nyata ya. Setelah itu? Setelah bunyi kuntilanak, kruk 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 sama anaknya di belakang, piak 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 itu, aku kan bawa senter. Senter ini bisa nggak nyala, baterai 3, batunya batu baterai 3 itu. Di senter ini nggak nyala. Baterai zaman dulu ya? Baterai senter lah ini ya. Sampai nggak nyala. Saya kejar terus. Ya saya ngejar suaranya aja ini. Soalnya nggak nampak langsung kan itu kan. Ngejar suaranya. Kejar terus suaranya. Setelah bapak kejar suaranya, jalan kan sempit. Jalan. Kalau masuk ke apa ini. Saya kejar terus. Mungkin ada sekitar hampir 50 meter tepi ke sungai. Setelah kejar, udah nyampe ke tepi sungai, kuntilanak itu nyebrang. Suaranya? Suaranya ini yang nyebrang sama anaknya. Setelah nyebrang ke sana, aku duduk lah. Bukannya duduk, nongkrong di pokok jambu, dapuran bambu. Nongkrong di situ, perhatikan aja. Di situ masih bunyi terus dia. Masih bunyi piak 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 anaknya kan, kruk 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 induknya kan itu kan. Setelah itu aku balik. Setelah balik, tiba-tiba baru berangkat langkah, senter itu kok nyala. Kan heran. Aneh ya? Aneh. Senter itu nyala. Baliklah ceritanya. Setelah balik, lusanya lagi. Dibilang tidur nggak tidur kan itu kan. Aku lagi wiridan kayak gini,
Wiridan yang jelas kan wiridan malam kan. Jam 2 masih wiridan aku dulu. Setelah wiridan kok tiba-tiba ada bayangan dari depan bapak ini. Dari depan bapak ini keluar. Persis warna hitam. Besar, tinggi. Sebelum lanjut, mungkin penonton agak bingung nih. Bisa nggak diceritakan rumahnya seperti apa? Maksudnya tuh ruang tamunya di mana, dapurnya di mana, posisinya di tetangganya adakah atau hutankah gitu? Kalau posisinya rumah memang dekat tetangga. Rumah biasa gitu. Rumah-rumah biasa, dekat tetangga. Tetangga yang sebelah kanan rumahnya orang Sunda. Jadi tukang bikin apa ini? Bikin kusen-kusen, mebel kan itu kan. Jadi rumah biasa lah. Rumah biasa. Pada umumnya ada ruang tamu di depan. Ruang tamu belum, nggak ada. Nggak ada. Nggak ada, luas ruang tamunya. Cuma ruangan tamu itu aja lah. Jadi tidur di ruang tamu? Tidurnya di ruang tamu? Tidurnya ruang tamu memang belum, kamar ada 2. Nah itu, kamar ada 2. Setelah itu? Setelah itu bayangan itu kok tiba-tiba datang kan itu kan. Setelah datang dalam hati kan aku tengokin aja, sebenarnya aku lagi wiridan kan itu kan. Kayak buka pintu keluar gitu. Pintu depan? Kayak buka pintu keluar. Ya pintu depan itu. Tapi setelah siap wirid, pintunya aku masih dikunci kan itu. Ceritanya kayak gitu dulu. Zaman dulu itu. Itu memang asli itu. Jadi kenapa tahu ada genderuwo atau hanya bayangan atau pernah dinampain? Yang jelas itu bayangan itu, besar tinggi hitam yang keluar dari depan pintu. Kemungkinan yang dibilang itulah yang sering ganggu duduk di meja. Kemungkinan. Soalnya seorang itu sering tahu di tengah-tengah meja, tengah-tengah meja. Mejanya kan besar. Mejanya besar hari itu. Diangkat orang 3 pun berat kali. Meja-meja zaman dulu ya? Meja-meja zaman dulu. Itu kalau nengok tiangnya pun entah ukuran berapa kali berapa itu tiangnya. Tiang rumah maksudnya. Gede memang tiangnya gede. Memang selalu aku takut-takuti di situ Bapak. Takut-takutnya sama tengah-tengah situ. Cuman kalau alam lah kan itu. Ditakutinya seperti apa? Ditakutinya itu, kok berani-beraninya Bapak beli rumah itu. Di situ udah 3 kali, ke 4 kalinya Bapak. Nanti cuman kalau kejadian yang sudah Pak. Kalau alam Pak, itu Allah yang atur. Bapak bilang kayak gitu aja. Tahu-tahunya setelah Bapak itu memang betul ada penghuninya kan itu. Jadi genderuwo itu atau bayangan itu maksudnya tuh sering nggak dinampakin gitu? Kalau sering sih nggak, semenjak Bapak wiridan itu. Semenjak Bapak wirid itu keluar. Selain makhluk-makhluk tadi kuntilanak. Yang pertama kuntilanak itu, malamnya lagi itu keluar. Cuma nampak bayangan besar tinggi hitam. Bayangannya. Perasaan Bapak ini ya, perasaan Bapak buka pintu. Padahal pintu pagi-pagi ditengok masih nutup. Aneh ya? Kan aneh. Walaupun kadang-kadang aneh juga. Itu ceritanya kayak gitu. Zaman masa-masa Bapak dulu jadi pengantin baru. Itulah ceritanya pengantin baru bikin beli rumah kuno, orang Jawa bilang. Rumah kuno. Waktu diwiritin itu berapa lama? Sampai genderuwo, boleh kita katakan genderuwo lah. Itu pergi. Itu kan hari itu kan aku berturut-turut puasa terus. Jadi setelah itu pun aku lagi puasa. Jadi saya setelah puasa terus sampai di manalah makhluk itu bisa keluar dari rumah itu kan itu kan. Memang niatnya. Memang niatnya itu ya, mau mengusir makhluk halus itu. Jadi setelah wiridan kok tiba-tiba muncul bayangan keluar kan itu kan. Ini firasat Bapak karena aku wiridan ayat-ayat Allah, mungkin panas dia di dalam rumah itu. Kemungkinan kan itu kan. Iya betul. Jadi dia keluar dari dalam rumah. Ada nggak di keluarga itu ada yang sakit atau apa, atau istri diganggu? Kalau itu nggak ada. Nggak ada ya? Nggak ada. Cuman Bapak yang herannya, kok orang lain yang punya anak itu loh, yang nempatin rumah kuno itu, pasti ada yang korban. Cuman ada juga gangguannya. Apa tuh? Setelah Bapak selesai menyelesaikan itu, puasa dan sebagainya, makhluk-makhluk halus itu udah keluar, ada anak gadis datang 3 orang.
Siapa tuh? Ya nggak tahu lah, entah anak gadis mana nggak tahu kan. Maksudnya tuh anak gadis Itu nyata, siang-siangnya nyata atau nyata, itu Oh. nyata. bukan sejenis Bukan setan sejenis ya? makhluk halus, bukan. Oke. Datang anak gadis apa nyariin, kan nanya sama ibu dulu kan, waktu ibu masih hidup kan itu kan. Mm-mm. Bu, bapak itu mana tadi, kok arah ke rumah ini kok dicari nggak ada. Alasan ibu pandai, bapak pergi ke sana. Dulu kan manggilnya abang kan, ini kan. Mm-mm. Dulu abang ke sana, nggak ada di rumah. Pergi lagi lah orang itu kan, setelah nyariin bapak ini nggak ada kan, orang itu pergi lagi. Kira-kira maksudnya tuh ngapain gadis itu? Aku yang kurang tahu itu, maksudnya ngapain anak gadis itu datang ke rumah kan itu kan. Ada nggak hubungan dengan rumah itu setelah dikira hakim gitu? Kalau di saat itu kurasa nggak ada. Cuman aneh ya. Cuman anehnya anak gadis 3 datang ke rumah nyariin bapak masih zaman dulu. Oh. Ada nggak cerita lain selain rumah hantu? Itu cerita lain selain rumah hantu waktu pas pengantin baru itulah, umur 3 hari. Oke. Nah, itu memang entah guna-guna entah apa, bapak sendiri pun nggak tahu. Di rumah itu juga. Di rumah yang lain, di rumah mertua zaman dulu, Oke. di rumah mertua. Bapak kan mau tidur. Jadi kubersihkanlah tilam-tilam ini kan. Kubersihkan tilam ini. Setelah bapak bersihkan tilam ini, udah bersih, saya golek-golek situ. Tiduran lah yang jelaskan itu kan. Iya. Bapak tiduran di situ. Setelah tiduran di situ kok kenapa apa istilahnya tilam itu kok terasa kan itu kan. Terasa di pundak ini. But orang Indonesia apa ngarani apa digoyang. Kok goyang, ada yang goyang kan, Tahu, ya. tilam ini kan itu kan. Oke. Setelah penasaran, tilam itu kubuka. Bapak buka tilam itu. Setelah dibuka tilam itu, ternyata ular. Ular besar sebesar lengan kaki, tangan ini. Lengan tangan. Sebesar ini, bos asli. Di bawah tilam itu. Ular apa tuh? Itu warnanya hitam. Hitam. Warnanya hitam ya. Kok tahu diguna-guna tuh dari mana? Ya kan nggak mungkin di tempat tidur kok ada ular segitu besar. Kan itu. Iya. Barangkali rumahnya dekat sawah atau Oh, jauh. Jauh ya. Dari sawah jauh. Ularnya hitam. Di dalam tilam itu. Atau dulu punya istilahnya musuh atau apa gitu. Yang jelasnya dulu ibu memang banyak yang suka kan itu. Bahkan di situ yang suka sama ibu zaman dulu orang dari Jawa Timur. Cuman ibu dulu kan nggak suka sama orang itu. Kan itu sukanya sama bapak. Nah, setelah bapak menikah sama dia pun masih istilahnya dendam. Memang kalau dipikir-pikir nggak masuk akal sih, karena posisi habis itu kan setelah acara kali ya, karena baru 3 hari ada sesosok ular yang masuk ke bantal ya, di bawah bantal maksudnya. Di bawah bantal tilam. Nah, karena waktu nggak cukup, kita lanjut di part 2. Makanya teman-teman yang udah mampir di sini mohon di subscribe agar aktifkan notifikasinya agar besok Cerita di ini part 2 berlanjut. kita akan lanjutkan lagi ceritanya. Oke, terima kasih Bapak Samirul karena udah bercerita ya di channel kami. Sama-sama. Oke, mungkin gitu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.